Selamat malam, Oma. Oma, di sini saya akan melakukan penjelasan sedikit tentang 10 perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Sebagai orang percaya umat Kristiani, seharusnya orang harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus melewati ibadah atau doa-doa yang ada. Dan yang kedua, mau menerima keadaan, sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Mau menerima keadaan maupun susah atau senang, sabar akan menjalani kehidupan Oma selanjutnya. Dan yang ketiga, menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama. Oma harus menjalin hubungan yang baik dengan keluarga ataupun sesama, seperti lingkungan, dengan tetangga-tetangga. Oma harus menjalani hubungan yang baik, bersosialisasi dengan baik dengan tetangga yang ada ataupun keluarga. Dan yang keempat adalah olahraga ringan setiap hari. Oma mungkin boleh setiap hari pagi atau sore. Oma boleh melakukan olahraga kecil seperti jalan-jalan sehat, jalan pagi atau jalan sore. Dan yang kelima, makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai, dan banyak minum air putih. Nah, makan sedikit tetapi sering di sini diartikan bahwa tidak apa-apa mau makan sedikit asalkan sering dah. Jangan cuma makan sedikit cuma satu kali. Lalu memilih makanan yang sesuai. Sesuai itu di sini kan Oma berumur rentan toh. Jadi tidak bisa terlalu banyak makan yang terlalu daging atau apa. Jadi harus di sini lebih banyak yang rebus-rebus seperti ikan rebus atau sayuran yang berprotein, dan banyak minum air putih. Dan selanjutnya, berhenti merokok dan minuman keras. Iya, di sini harus berhenti merokok dan minuman yang beralkohol supaya obat badan tetap sehat dan bugar. Dan yang selanjutnya, kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan. Oma boleh mengembangkan hobi, mungkin hobi menanam bunga atau menjahit, melakukan hal-hal yang Oma minat dan sesuai kemampuan. Selanjutnya, tetap memelihara hubungan harmonis dengan pasangan. Harus baku sayang, baku topang satu dengan yang lain. Selanjutnya, tetap memeriksakan kesehatan secara teratur. Oma mesti rajin-rajin memeriksakan kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit yang ada atau di klinik-klinik yang ada, supaya Oma tahu Oma perkembangan penyakit, mungkin ada riwayat penyakit apa. Jadi Oma boleh terpantau ya. Dan sekarang di pesan bahagia, di bagian B ada berat badan berlebih dihindari. Di sini memang orang mesti hindari orang berat badan yang berlebih, karena di situ kan juga tidak bagus untuk orang kesehatan seperti mungkin obesitas. Jadi orang mesti rajin makan buah, makan makanan yang berprotein supaya orang hindari itu obesitas, supaya orang berat badan tetap ideal. Dan yang kedua, atur makanan yang seimbang. Di situ orang atur posisi porsi makan harus seimbang. Jadi ada protein, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, susu,
Oma sering bekerja terlalu giat atau terlalu keras, itu hindari dulu supaya nggak ada mau timbul faktor risiko penyakit jantung. Dan di bagian A, agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan atau hobi yang bermanfaat. Seperti yang kita udah bilang tadi, Oma menaati Oma kemampuan dah, berupa hobi menanam bunga atau menjahit, supaya Oma merasa berguna dan ada kegiatan walaupun cuma kecil dah. Yang penting itu ada kegiatan yang bermanfaat Oma lakukan. Dan yang selanjutnya ada G, gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. Jadi Oma harus setuju kalau misalnya tahu-tahu nggak bisa mau dilakukan atau kerja berat, biar jangan nggak usah dan boleh minta tolong ke keluarga atau apapun, tetangga. Kalau misalnya mau angkat berat, minta tolong jangan ke keluarga, nggak usah dong. Pokoknya dong harus sesuai Oma kemampuan, jangan terlalu berpaksa dah. Selanjutnya di I, ikuti nasihat dokter dan perawat. Kalau misalnya dokter bilang misalnya Oma ada riwayat darah tinggi, sudah makan yang daging-daging, jadi harus ikuti tuh nasihat dokter yang dokter ada bilang atau perawat. Kalau misalnya Oma ada riwayat penyakit yang memang dia penyebab nggak bisa dilakukan, jangan dilakukan. Jadi harus tetap ikuti ya. Dan yang terakhir di A, awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Sama yang tadi kita bilang, tetap melakukan pemeriksaan di dokter maupun di klinik, supaya kata Oma tahu tingkat kesehatan yang ada. Jadi tetap melakukan pemeriksaan di dokter atau di klinik yang ada. Terima kasih Oma. Halo teman-teman, saya ingin mengajak kalian untuk bergabung bersama-sama dengan kami di kampus tercinta di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di kampus kami sudah berakreditasi dengan nilai yang memuaskan. Nah, di kampus kami ada 6 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Pertanian, dan yang kedua ada Fakultas Hukum, dan yang ketiga ada Fakultas Teknik Elektro, dan yang keempat adalah Fakultas Fisik, dan yang kelima ada Fakultas Sastra Inggris, dan yang keenam adalah Fakultas Keperawatan. Nah, di Fakultas Keperawatan kami sudah terakreditasi dengan nilai B. Jangan perlu khawatir, karena kami sudah mempunyai dosen-dosen yang terpilih dan yang terbaik. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Keperawatan. Karena di Fakultas Keperawatan ada 2 program studi. Yang pertama, ilmu keperawatan atau sarjana keperawatan, dan yang kedua adalah profesi mas. Dan di kampus kami juga telah mengirim beberapa mahasiswa ke Jepang untuk bekerja sambil kuliah. Jadi, tunggu